pada praktikum keempat ini kita akan praktikum tentang kromatografi, ya, di mana kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan komponen-komponen dari suatu senyawa berdasarkan pada kelarutan, ya, pada fase gerak dan fase diamnya, gitu ya. Jadi tingkat polaritas, ya, tingkat polaritas itu sangat berpengaruh, ya. Jadi mana yang akan tertahan lebih lama pada fase diam dan juga fase geraknya itu nanti kita cek, gitu ya, pada sampelnya. Kita butuh beberapa sampel. Dalam hal ini silahkan dilihat panduannya. Jadi untuk alat dan bahannya itu sudah ada di sini semua, ya. Untuk bahannya kita akan menggunakan daun kersen, ya, daun kersen yang masih segar, ya, masih segar. Ini sudah Bu Eni timbang di sini, dan di panduan tertera 3 gram. Kita gunakan 1 gram, ya. Sudah Bu Eni timbang juga. Ini 1,054 gram di sini, ya. Nah, nanti kita gunakan itu. Jadi cukup 1 gram masing-masing. Kemudian yang kedua, sampel kedua, sambiloto yang sudah berupa serbuk. Kemudian yang ketiga, ini daun mahkota dewa yang dalam bentuk serbuk juga. Karena sudah dalam bentuk serbuk, tentunya tidak perlu nanti dihaluskan menggunakan mortir. Hanya 1 sampel yang nanti kita haluskan menggunakan mortir. Kemudian alatnya yang kita butuhkan yaitu alat-alat gelas, gitu ya. Kemudian timbangan analitik, ini ada timbangannya. Kemudian alat gelasnya yang kita perlukan ada di sini, corong gelas, ya. Kemudian juga ada ini, ya, untuk menimbang, ya, gelas arloji. Kemudian ada pipet tetes, di situ nanti ada pipet volume, ada juga gelas ukur, ada chamber, ya, ada Erlenmeyer, ada juga beker gelas, ya. Di sini ada juga mortir, ya, nanti untuk menghaluskan daun kersennya. Nah, berikutnya kita perlu nanti untuk pelarut, ya, pelarut sampel-sampel ini, ya. Nanti pelarutnya kita menggunakan aseton, ada di sana. Dan juga nanti ketika kita kromatografi kertas, ya, kita butuh kertas seperti ini yang ini Ibu sudah mempersiapkannya bersama laboran, ya, Mas Agus. Ini adalah kertas nanti untuk melakukan kromatografi kertas. Sudah kita potong dan juga diberi tanda di bawah, ya, diberi garis. Ini sebagai apa nanti? Sebagai garis di sini, garis tanda atau garis tera, ya, yang ada pada kertas kromatografi. Nah, berikutnya ada juga kertas saring, ya, kertas saring nanti untuk menyaring ekstrak, ya, ekstrak dari pada sampel-sampel ini nanti kita saring, ya. Baiklah, setelah ini kita akan melakukan melakukan penggerusan ataupun memperluas permukaan dengan cara memperkecil partikel-partikel sampel, yaitu dengan ini nanti kita menggunakan mortir, ya, menghaluskan menggunakan mortir, ya, daun kersen ini. Oke. Sekarang kita akan menghaluskan dulu, ya, daun kersennya, gitu ya, untuk memperluas permukaan, ya, permukaan daripada sampel, ya. Semakin kecil atau semakin bubuknya semakin halus, maka permukaan semakin luas. Nanti interaksi antara permukaan dan juga pelarut itu akan semakin mudah. Setelah kita masukkan pelarut tadi aseton ke sini, ini kemudian kita aduk-aduk, ya. Kita aduk-aduk berapa menit, ya. Kita aduk-aduk, nanti kita diamkan, ya. Kita diamkan sekitar 15 menit, ya, supaya nanti semua bagian, ya, semua permukaan sampel itu terlarut ke dalam. Nanti sambil menunggu 15 menit, ya, nanti kita tutup menggunakan aluminium foil seperti ini, ya. Jadi sembari menunggu ini maserasi ini berlangsung, nanti kita siapkan, ya, Erlenmeyer, kemudian gelas, ya, gelas corong gelasnya, gitu ya, dan juga kertas saringnya. Setelah tadi kita maserasi selama 15 menit, ya, kemudian kita akan menyaring ini 3 sampel A, B, dan C, ya, seperti ini, ya, proses penyaringannya. Nah, ini kita sambil menunggu cairannya turun, ya, kita tunggu cairan turun. Tadi salah satu yang kita lakukan adalah dekantasi menggunakan
gelas pengaduk ya. Gelas pengaduk ke sini dituang ya, didekantasi itu pelan-pelan di gelas pengaduknya. Dekantasi itu adalah penuangan secara pelan-pelan supaya tidak keluar daripada kertas saringnya ini. Gitu ya. Jadi ini cepat ketika dibentuk seperti ini, kertas saringnya tidak menempel erat di corong gelas ini, maka biasanya akan mudah turun nih, hampir selesai ya penyaringan kita. Makanya ini cepat turun. Tadi ya. Kemudian fungsi dekantasi itu untuk memudahkan kita melakukan penuangan supaya tidak keluar ke sela-sela kertas saring kita. Seperti itu. Berikutnya adalah penotolan sampel di atas kertas kromatografi ya. Karena kita adalah hari ini kromatografi kertas. Jadi kertas ini sebagai fase diamnya. Ya, jadi tadi yang A sudah Bu Eni totalkan, yang sampel A di sini, ini kecil sekali di sini. Kemudian berikutnya adalah sampel B. Ya, ujungnya kita tutup, kemudian kita totalkan sedikit saja. Ya, di sini kita totalkan sedikit saja. Nah, hasilnya seperti itu. Totalnya nggak perlu terlalu besar ya. Cukup segini sudah cukup ya. Tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. Supaya nanti pemisahannya maksimal. Ya. Kita taruh di sini yang nggak digunakan. Berikutnya penotolan sampel C. Ya, sampel C. Sama dengan sampel A maupun B, cukup sedikit saja kita totalkan di garis batas di tengah. Nah, ini sudah ada 3 kertas yang untuk kita masukkan ke dalam chamber ya. Ini sampel A ya. Berdiri ya, harus berdiri, kita masukkan. Kemudian kita tutup. Ada sampel B juga kita masukkan. Kita tutup juga sampai nanti naik ya. Kemudian sampel C. Ya. Kita tunggu beberapa menit sampai dia naik ya. Kemudian setelah dia naik sampai atas, kita angin-anginkan ya, supaya kering kertas kromatografinya. Berikutnya atau fase diamnya berikutnya nanti kita cek pada panjang gelombang UV ya, UV. Nanti ada di lab sebelah. Kemudian nanti kita ketahui berapa RF-nya, yaitu berapa sentimeter bergeraknya komponen ya terhadap panjang atau berapa bergeraknya fase geraknya ya. Nanti berapa pergerakannya nanti kita ukur. Ini sudah mulai naik ya, cepat sekali ini. Sudah mulai naik. Pelarutnya sudah mau sampai atas ya, sudah tengah-tengah lebih ini. Nih, sudah naik. Nanti akan memisah komponen-komponennya ke dalam jadi terpisah komponen-komponen itu ke dalam beberapa bagian ya. Nanti warnanya akan berbeda. Nanti kita lihat pada UV ya. Langkah terakhir adalah melihat hasil daripada kromatografi kertas ya, bagaimana komponen-komponen itu terpisah. Jadi kita nanti dicek pada panjang gelombang 254 gitu ya. Dan pada panjang gelombang 365 nanometer ya. Jadi ada nanti pengecekan di lambda atau panjang gelombang 254 dan 365. Nanti bisa terlihat, yang tidak terlihat di 254 itu komponen yang mana, dan yang terlihat di panjang gelombang 254 itu komponen yang mana. Begitu juga yang 365. Sehingga kita bisa menentukan nanti RF-nya berapa ya. RF merupakan sekali lagi tadi jarak komponen bergerak ya, per jarak larutan atau fase geraknya itu bergerak gitu. Jadi nanti kita bisa cari ininya berapa. Nah, yang pertama, kenapa tidak terjadi pemisahan? Karena pelarutnya ya. Tadi kan kita menggunakan aseton ya. Itu kemungkinan harusnya menggunakan yang lainnya ya. Kemudian berikutnya fase geraknya juga pengaruh ya. Fase geraknya kita menggunakan
etil asetat dan juga metanol serta N-heksan. Kemungkinan untuk daun kersen itu seharusnya bukan itu ya. Nah, berikutnya kita lihat juga bagaimana hasil dari C, B dan C ya, B dan C. Ini untuk sampel B-nya yang ini ya. Kita lihat di sini. Dipaskan di penggarisnya, dipaskan di garis batas yang sudah kita buat. Ya, sama halnya dengan yang tadi, kita ukur di 254 nanometer dahulu. Nah, ya, ada dua komponen ya yang terlihat, yang warna kuning dan warna keunguan. Kemudian pada 365 nanometer ya, kita lihat ada satu komponen yang seperti berpendar ya, seperti berpendar pada panjang atau ketika diukur ya, itu 7 ya, 7 koma. Nanti pastinya akan Ibu share ya di grup WhatsApp ya, berapa nanti supaya bisa menghitung berapa RF-nya. Kemudian kita lanjut ke sampel C ya. Tadi sudah B, kemudian sampel C. Ini adalah hasil kromatografi dari daun sambiloto kering ya. Kita masukkan juga di sini, dipaskan garisnya. Pertama 254 nanometer. Nah, ya, itu ada bercak juga berwarna kuning dan keunguan ya. Sampingnya juga ada bercak keunguan yang kecil, artinya dia terpisah menjadi 3 komponen untuk daun sambiloto. Kemudian kita ganti pada panjang gelombang 365 nanometer. Hasilnya adalah satu yang berpendar ya, di sekitar RF-nya 7, juga. RF pada panjang 7,5 cm juga. Oke, nah berikutnya kita akan menghitung RF-nya, di mana RF itu pergerakan komponen-komponen. Seumpamanya ada 3 titik, ada 3 komponen di situ. Nanti Bu En akan tunjukkan ya komponennya apa saja ya. Tapi kita tidak bisa, memang untuk kromatografi kertas kita tidak bisa mengetahui apa sih komponennya, tapi kita bisa tahu ada beberapa titik gitu. Nah, yang kita tahu ada titik-titiknya, itu ada berapa titik atau komponen ya, yang itu kemudian nanti diukur RF-nya berapa. Gitu ya mahasiswa. Nah, nanti untuk RF-nya kita akan membahas pada pertemuan kita di Google Meet. Demikian praktikum percobaan 4 kromatografi kertas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kita bertemu di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.